Selamat pagi, Pak Andi, Pak Adi, dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya Sylvia, NIM 1714141025, dan saya Yulvani, NIM 1714141018. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kajian etnomatematika kami yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Macan-Macanan dari Bali dan implementasinya pada soal HOTS Matematika tingkat SMP dan SMA. Yang pertama, pendahuluan. Guru perlu memperhatikan pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa saat membangun konsep baru matematika. Guru dapat menjadikan pengetahuan budaya yang ada di dalam siswa sebagai pengetahuan awal atau pengetahuan prasyarat. Salah satu hasil kebudayaan dari Indonesia adalah permainan tradisional macan-macanan dari Bali. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1984 menjelaskan permainan macan-macanan adalah permainan rakyat yang mengetengahkan pertarungan antara macan atau harimau di satu pihak melawan bebek atau manusia di lain pihak. Pembelajaran matematika dengan berbasis budaya juga dikenal sebagai pembelajaran matematika berbasis etnomatematika. Bishop 1997 menjelaskan terdapat 6 aktivitas mendasar di dalam etnomatematika, yaitu aktivitas menghitung atau membilang counting, menempatkan locating, mengukur measuring, mendesain designing, bermain playing, dan menjelaskan explaining. Kurikulum 2013 yang beradaptasi dari pembelajaran abad 21, siswa mampu berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill atau HOTS. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah menemukan unsur-unsur matematika pada permainan macan-macanan dari Bali dan mengimplementasi pada soal HOTS matematika tingkat SMP dan SMA. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode eksploratif. Teknik pengumpulan data, literatur. Teknik analisis data, deskriptif. Hasil dan pembahasan. Arena permainan macan-macanan biasanya berbentuk persegi dengan petak-petak sebanyak 25. Pemain A dan B saling berhadapan. Selain itu, terdapat ulu di setiap sisinya. Ulu dalam bahasa Bali artinya lingkaran. Cara bermain macan-macanan. 1. Pemain A memasukkan 4 buah macan sekaligus dengan strategi tertentu. Contohnya, pada petak 7, 9, 17, dan 19. 2. Pemain B memasukkan BB satu persatu secara bergantian sesuai urutan. Contohnya, B menaruh BB di 4 dan selanjutnya di 13. BB dan macan hanya dapat bergerak satu langkah. Contohnya, macan dari 7 bergerak ke 12 dan BB 13 ke 8. BB tidak dapat bergerak secara diagonal. Jadi BB dari 4 tidak dapat bergerak ke 10. Sedangkan macan dapat bergerak secara diagonal. Contohnya, macan 17 berpindah ke 23. Macan memakan BB dengan cara L seperti kuda pada catur sambil menyebutkan amah. Amah dalam bahasa Bali artinya makan. Contohnya, macan di petak 15 bergerak memakan BB di petak 24. Dan tak lupa pemain A menyebutkan amah. 5. Jika BB berada di ujung petak, macan memakan BB dengan bergerak diagonal sambil menyebutkan kelingkung. Contohnya, di ujung petak 21 ada BB. Sehingga macan di 16 bergerak ke 22 sambil memakan BB di 21 dan menyebutkan kelingkung. Enam, macan dapat memakan 3 BB sekaligus yang berjajar di depan ulu. Contohnya, di depan ulu 1 berjajar 3 BB, di petak 2, 3, dan 4.
Caranya, macan melompat masuk ke ulu dan secepatnya berbalik memakan ketiga BB sambil menyebutkan amah tegen. Caranya, macan di 8 melompat ke ulu 1, lalu balik secepatnya ke petak 3 sambil memakan ketiga BB dan menyebutkan amah tegen. 7. BB dapat menyita macan yang lupa memakan BB sambil menyebutkan kerut. Contohnya, macan di petak 15 seharusnya memakan BB di petak 24, tapi ternyata pemain A lupa memakan BB di 24. Sehingga pada giliran selanjutnya, pemain B dapat menyita macan di petak 15 karena macan lupa memakan BB. Itu adalah cara bermain macan-macanan. Permainan terus berlangsung hingga nantinya tersisa jumlah yang terbanyak. Berdasarkan hasil eksplorasi, diperoleh bahwa terdapat aktivitas-aktivitas fundamental etnomatematika pada permainan macan-macanan. Yang pertama, menghitung atau membilang counting. Aktivitas dapat ditemukan pada arena permainan macan-macanan yang membutuhkan 25 petak dan 4 buah ulu. Kedua, menempatkan atau locating. Ditemukan pada penempatan 25 petak dan 4 buah ulu pada permainan macan-macanan. 3. Mengukur atau measuring. Ditemukan pada ukuran arena permainan macan-macanan dengan satuan panjang dan luas. Mendesain atau designing. Ditemukan pada desain arena permainan macan-macanan tersusun dari 25 petak berbentuk persegi dan 4 buah ulu berbentuk setengah lingkaran. Bermain atau playing ditemukan pada strategi penempatan BB agar tidak dimakan atau amah oleh macan. Unsur-unsur matematika pada permainan macan-macanan yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika tingkat SMP dan SMA, yaitu yang pertama, pada materi bilangan. Contohnya, banyak peta-peta persegi pada arena permainan macan-macanan. Banyak BB dan macan yang digunakan dalam satu putaran permainan macan-macanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, materi relasi. Misalkan, A adalah himpunan semua macan, dan B adalah himpunan semua BB. Himpunan A dan B dapat dibentuk relasi memakan dengan A sebagai daerah asal dan B sebagai daerah kawan. Yang ketiga, materi geometri bidang. Bentuk arena permainan macan-macanan adalah bangun datar yang terbentuk dari kumpulan beberapa bangun datar seperti persegi dan setengah lingkaran. Yang keempat, peluang. Contohnya, besar peluang pemain sebagai BB agar BB yang akan dimasukkan pada arena permainan tidak ada kemungkinan dimakan oleh macan pada giliran pemain sebagai macan selanjutnya. Kelima, transformasi. Perubahan posisi yang terjadi pada macan atau BB tertentu di dalam arena permainan adalah salah satu contoh penerapan konsep transformasi. Jenis transformasi yang mungkin dapat terjadi adalah translasi, rotasi, refleksi, atau gabungan dua transformasi atau lebih yang disebut dengan komposisi transformasi. Yang terakhir, vektor. Perubahan posisi yang terjadi pada macan atau BB tertentu di dalam arena permainan adalah salah satu contoh penerapan konsep vektor. Vektor adalah besaran yang dipengaruhi oleh nilai dan arah. Sama halnya dengan perubahan posisi yang terjadi pada macan atau BB juga dipengaruhi oleh nilai dan arah. Contohnya, pemain ingin memindahkan BB ke kiri sebanyak 1 langkah. Jika ditentukan besaran vektor yang senilai dengan perubahan posisi BB tersebut, akan diperoleh bahwa perubahan posisi tersebut senilai dengan vektor negatif 1,0 atau 1 langkah ke kiri dan 0 langkah ke bawah. Kemudian, dari unsur-unsur matematika di atas, peneliti menemukan beberapa konsep seperti geometri bidang,
peluang, transformasi, dan vektor yang dapat dibuat ke dalam soal HOTS untuk menggunakan permainan macan-macanan sebagai masalah kontekstual. Yang pertama, contoh soal HOTS untuk geometri bidang tingkat SMP. Budi ingin bermain macan-macanan bersama adiknya. Budi memanfaatkan kertas berukuran A4 yang berada di rumahnya untuk membuat arena permainan. Tentukan panjang maksimal persegi kecil X yang ada pada gambar yang dapat dibuat Budi agar arena dapat digambarkan secara lengkap. Yang kedua, contoh soal HOTS peluang tingkat SMP atau SMA. Pemain A meletakkan 4 buah macan seperti pada gambar. Giliran selanjutnya, pemain B akan memasukkan 1 buah BB. Tentukan besar peluang peletakan BB agar pemain B tidak ada kemungkinan dimakan atau amah oleh keempat macan pada giliran pemain A selanjutnya. Ketiga, contoh soal HOTS transformasi tingkat SMP dan SMA. Kamu sedang mengamati kedua temanmu yang sedang asik bermain macan-macanan di kelas. Kamu melihat pada saat tertentu, temanmu memasukkan BB di petak nomor 2, kemudian selang beberapa saat, BB di petak nomor 2 bergeser hingga ke petak nomor 20. Kemudian kamu berimajinasi perpindahan posisi BB tersebut ke dalam pembelajaran geometri transformasi. Tentukan jenis transformasi apa saja yang sesuai dengan perubahan posisi BB tersebut. Yang keempat, contoh soal HOTS vektor tingkat SMA. Kamu sedang mengamati kedua temanmu yang asik bermain macan-macanan di kelas. Kamu melihat pada saat tertentu temanmu memasukkan BB di petak nomor 2, kemudian secara berurutan BB pindah ke petak 7, 8, 13, dan berhenti di petak 18. Tentukan besaran jumlah vektor dari setiap langkah perubahan posisi BB, dan temukan satu rute lain dengan jumlahan besaran vektor yang sama. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh bahwa terdapat aktivitas-aktivitas fundamental etnomatematika pada permainan macan-macanan, yaitu aktivitas menghitung, menempatkan, mengukur, mendesain, dan bermain. Permainan macan-macanan dapat digunakan dalam pembelajaran matematika tingkat SMP, relasi, geometri bidang, peluang, transformasi, dan vektor. Peneliti menemukan beberapa konsep matematika seperti geometri bidang, peluang, transformasi, dan vektor dapat dibuat ke dalam soal HOTS dengan menggunakan permainan macan-macanan sebagai masalah kontekstual. Guru matematika dapat memanfaatkan pengetahuan permainan macan-macanan sebagai masalah kontekstual dari bidang, peluang, transformasi, dan vektor untuk tingkat SMP atau SMA. Secara tidak langsung, pemanfaatan permainan macan-macanan sebagai topik pembelajaran menjadi tempat bagi guru untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan selama penelitian. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.